babul kibri. Nah, lawannya daripada tawadu. Kibri itu sombong. Nah, jadi kemarin sudah kita bab hasad, bab ghibah, ini bab sombong. Siaran sombong ini sifat yang paling dibenci oleh Allah. Kibri, bab sombong, lawannya sombong tawadu. Siaran tawadu rendah. Jadi semua para aulia itu tawadu, berilmu dan tawadu. Jadi perlu kita bahas apa-apa yang Allah tidak sukai daripada sifat manusia. Nah, perlu kita tahu apa yang Allah suka, apa yang Allah cinta. Nah, jadi dalam bab ini kita sama-sama membahas apa itu sombong. Ka'ab al-Akhbar, seorang tabi'in, ini berkata, asalnya Ka'ab bin Akhbar ini seorang Yahudi ahli kitab, kemudian menemukan ciri-ciri Rasulullah itu dalam kitabnya, kitab dengan Yahudi no. Nah, akhirnya dia masuk Islam. Ada riwayat mengatakan di zamannya Khalifah Umar ibn Khattab masuk Islam di sana. Tapi kemudian dia menjadi seorang ulama besar. Nah, ia berbahasa niki, apa katanya? Ya'til mutakabbirun yaumal qiyamah. Akan datang orang-orang sombong pada hari kiamat. Zurra fi suwarir rijal. Mereka akan dikumpulkan di dalam neraka itu dengan kehinaan. Yuslakuna fi narin min niron. Yusqauna min tinatil khobali. Ini adalah darah campur nanah. Kemudian wahya usaratu ahli nar, yang diambil dari saripati darah dan nanah para pezina itu yang dikasih minum dia oleh orang-orang sombong ini. Nanti dikumpulkan dia nanti pada hari kiamat. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, haddatsana Muhammad al-Fadal, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Sufyan wa Mis'ar annahu qala balagani anil Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Kenapa anhuma? Karena dua-duanya didoakan, ya, Husain dan Ali. Jadi pada satu ketika, ini gambaran daripada sifat tawadu sebenarnya. Jadi seorang Husain ini adalah cucu Rasulullah. Jadi ketika dia berjalan di kelompok dengan si miskin yang sedang memakan roti yang hancur itu, kemudian melihat cucu Rasulullah, mereka mengatakan, ya Abu Abdullah, hai Abu Abdullah al-Ghadai, nah, mari makan. Kira-kira meh ta bekelor, nah, itu bareng-bareng bekelor. Nah, kemudian Sayyidina Husain mendengar panggilan itu, mendengar pesilaan itu, nah, karena dia mengingat innahu la yuhibbul mustakbirin. Nah, sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Nah, itu yang dibaca oleh Sayyidina Husain. Turunnya lalu kumpul dia bersama dengan miskin ini. Jadi dia memakai suprah mun bahasa anteno apa rana taplak lapis. Nah, memang sunnah ini dengan taplak ini dari mun teu bebewet mun dina teri timpa langsung. Jadi sunnahnya kita pakai suprah. Semakin besar suprah itu semakin berkah. Jadi muntakeun bekelor, kelat dulu. Nah, baru lepas makan. Jadi di sanalah ikut dia Sayyidina Husain ini makan.
roti lebur ini. Ya. Nah kemudian Sayyidina Husain setelah diajak makan begitu nerima undangan dah. Nah nengka karena ita gen ngendeng gen adik dah pada milu ajak balik aku ngenta bebasan tita. Karena sida nengka tundang ajak balik. Nah Sayyidina Husain. Kemudian mereka ikut bersama kelekna jariyah pembantuna wahai jariyah berkata kepada jariyahnya keluarkan apa si arak ini lebale ini no si simpan me no sugulang selapuna. Nah kemudian mereka dihidangkan diberikan makan, bahkan mereka waktu pulang itu masing-masing pada nyup berkat. Nah orang pun Sayyidina Husain bebalas lah bersama orang miskin, karena untuk melunakkan hati itu harus banyak berkumpul dengan miskin. Jadi jangan kita merasa bahwa setelah kita ini keturunan orang besar, kita dulu mungkin keturunan dengan beli bangsawan ke, lalu ke raden ke, ulama ke, ustadz ke, tuan guru ke, kita mele dokol bareng dengan miskin. Nah nanti muncul sifat sombong aden itu maksudnya. Jadi untuk membuang sifat sombong ini memang butuh mujahadah. Nah, berat memang ya. Orang yang tidak mau minta maaf aja termasuk sombong. Orang yang merasa paling benar itu sombong. Orang yang merasa sudah bisa tidak mau belajar juga termasuk sombong. Nah, kan sombong itu bervariasi tingkatan-tingkatannya. Nah, sampai yang paling tinggi nanti mengaku diri Tuhan, merangkul Fir'aun. Nah, seperti Korun. Kemudian Allah tenggelamkan dia ya. Nah, sampai yang sekecil zarrah pun sombong itu harus dibuang dari hati manusia itu. Sampai terbentuk sifat tawadhu. Merasa paling buruk, merasa paling banyak dosa, merasa paling fakir, tidak ada apa-apanya, tidak punya kebaikan. Begitu memang para wali Allah itu begitu. Ndek nesia baik paling kenana, ndek nia baik paling kanggona. Amun tokol, amun bersuruh harus terdengar, mun terdengar ya sili ya, pokok itu sebenarnya kan kayak sugul terus mun ndek noku ja sifat sombong. Wa bihadzal hadis wa bihadzal isnadi an Sufyan an Abi Hazim an Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah qala salasatun la yukallimuhum Allahu yaumal qiyamah. Jadi dari hadis Abu Hurairah ini bahwa sesungguhnya dia berkata bahwa 3 orang yang Allah tidak akan bicara nanti, tidak akan dipandang nanti, tidak akan diajak bicara nanti pada hari kiamat. Wala yanzur ilaihim walahum azabun alim. Nah, okay. Dan tidak akan dilihat, walahum azabun alim, dan akan mendapatkan azab yang pedih, azab yang besar. Mengenai azabun alim, azabun azim, azab belik maksudnya. Apa ini si pertama? Syaikhun zanin, orang tua yang masih suka berzina itu loh. Wah tua masih suka zina, bukan sekedar zina saja, kan zina itu variasi. Kalau kemaluan itu puncak dari perzinahan. Bertemunya 2 kulit itu perzinahan puncak. Tapi mata juga bisa berzina. Nah, midang-midang lalu ngotok-ngotok oleh julunan ini melang-melang be zina mata ya. Kemudian wa malikun kadzab, seorang pemimpin yang penguasa yang suka bohong. Mundek manjeri jema gentengene pokok pilihannya dia mater pilih aja lain cerita. Bohong aja kan gitu. Pokoknya bohong itu memang jadi pemimpin atau penguasa yang bohong, entah dia itu presiden, ke gubernur, ke bupati, ke pokoknya. Wa'ailun mustakbirun, yakni al-fakir.
Kemudian Allah benci pada orang yang miskin tapi sombong. Wah miskin tendah sombong. Dengan sugi sombong ya wah luwe sing ngono kan. Ya lumrah rono. Lagu dengan miskin ya sombong ini aja lah itu loh. Luar biasa. Sifat sombong ini harus dilawan dan wajib hukumnya kita lawan. Melihat daripada sejarah para sahabat bagaimana tawaduknya ya kepada Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri sangat tawadu, para sahabat sangat tawadu. Banyak kisah. Oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab ketika menjadi khalifah jalan-jalan ya kita rakyatna, masyarakatna. Dilihat ada suatu kemah yang menyendiri modelnya, terus didekati. Kenapa Abu Hanif terlalu kita ada kemah. Sehingga sampai di sana dilihat seorang ibu sedang memasak, menyala api. Anaknya nangis, 3 orang anaknya nangis Terus setelah bersalam ketuanya Sayyidina Umar ini, kumbek nampun nanggalang nangis ada kan. Jadi dia lapar, sudah seminggu adik nuhara kakenan boduk lah goduna nungkulang anakna nengke kar semendak juluk posu ngono anakna sampai pedem anakna wis lelah nangis kan pedem ya anak. Makanya seorang ibu ini ya Allah rela berbohong demi anaknya. Sekarang mungkin wajib lalu hukum taat nanti deh. Jadi Sayyidina Umar kemudian mengajak anak buahnya pergi dia ke Baitul Mal, dibuka gudangnya terus sehingga dia ambil gandum, diambil makanan-makanan dan pakaian yang layak. Itulah sekitar 50 kilo, sekintal ke ponggo isi si Sayyidina Umar. Sayyidina Umar khalifah itu raja. Saking berwibawanya Sayyidina Umar ini amunah liwat le sepolangan seminggu nih neroni iblis liwat le langan ini. Saking wibawanya, saking ditakuti Sayyidina Umar. Terus merek sungai Nil dek nemele mengalir airnya surat piangnya sungai Nil. Jadi benar-benar takutnya kepada Allah itu Sayyidina Umar. Ponggo sehingga nanti digitukan sama anunya itu pembantunya lah. Dendek kena sida monggo mah hita be monggo mah nanda sampai sempat ya pada saling awek kan. Digitukan sama Sayyidina Umar melian teh jema monggo gede aku le jelo kiamat ke ngono. Ayam pun ngalahang terus pun ikut ada ke si genong kuno pemimpin ke. Ya. Jadi kemudian sampai di sana kemudian dia yang masak sendiri, dia langsung meriapang Sayyidina Umar, dia meriapang sampai kemudian menyuapi anak itu. Makanya si ibu ini mengatakan lah sida pantas jadi Amir Mukminin. Mun Sayyidina Umar jadi dia cocok ngono. Dia tahu aku lapar, sida cocokan ngono kita Sayyidina Umar padahal ini kan. Nah, lagunde seneng ngene ida ino yo. Namun dengan kerja bahwa ida ino tapi memang betul-betul tidak mengharap daripada sanjungan pujian makhluk. Ya kerang ke si lalu juk senina keliling lalu endah jukna senina si Sayyidina Umar ini lalu jeri belian. Menurut dengan beranak suruhnya senina tuh jeri belian ya nunggu luar terus apa kebutuhannya lalu ya metang. Nah, jadi untuk mengikis rasa sombongnya jahitang diri pakaian, bawa poang diri dan sering melayani, berkhidmat, melayani, bukan dilayani tapi melayani. Nah, jadi karena orang yang melayani itu akan
terhindar dari sifat sombong. Pokok melayani sudah. Ikramul muslimin. Mudah-mudahan deh apa sih sampai antine ada manfaatna untuk diri tiang terutama si munina untuk si pada si pendengarno amun ada si salah-salah ini memang kebodohan tiang mun ada si kena no datang dengan Allah Subhanahu wa taala tolong diikhlaskan apa yang kurang yang salah ya. Jadi untuk barokahnya majelis ini mari kita duduk dengan subhanallah wa bihamdihi subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.